Adik saya baru divaksin AstraZeneca, sampai seminggu demam terus dan batuk sesak napas. Ternyata pas di PCR positif COVID. Apakah 3 bulan mendatang dia harus vaksin yang kedua? Mengapa harus bebas COVID selama 3 bulan terlebih dahulu sebelum vaksin? Jika tetap divaksin meskipun kurang dari 3 bulan, apa dampaknya? Bagaimana dengan vaksinasi kepada orang yang OTG COVID, dok? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang muncul banyak banget di kolom komentar seputar vaksin COVID. Gimana kalau saya sudah divaksin yang pertama, lalu ternyata saya COVID positif sampai menunggu dengan dosis yang kedua? Apakah saya perlu diulang lagi dari awal? Stay tune ya, saya akan jawab. Dari Grace Tanojo. Malam dok, saudara saya ada yang sudah vaksin Sinovac pertama tanggal 4 Juni, lalu positif COVID tanggal 21 Juni, berarti itu 17 hari kemudian ya. Apabila sembuh nanti, berarti ulang lagi ya dari nol vaksinnya. Lalu boleh vaksin berikutnya 3 bulan setelah sembuh, apa benar? Lalu dari Teti Renati, adik saya baru divaksin AstraZeneca, sampai seminggu demam terus dan batuk sesak napas. Ternyata pas di PCR positif COVID. Apakah 3 bulan mendatang dia harus vaksin yang kedua? Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter. Oke, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Dan kalau Millennials belum nonton di video yang sebelumnya, bisa nonton di link di atas ini. Saya sudah jelaskan kenapa sih kalau sudah divaksin yang pertama, banyak yang kejadiannya bisa malah terkena COVID. Apakah gara-gara vaksinnya? Jadi kalau mau tahu jawabannya bisa nonton di link di atas. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pada saat kita divaksin yang pertama, lalu ternyata kita COVID positif sebelum mencapai dosis yang kedua, maka kabar baiknya tidak perlu diulang lagi dari yang pertama. Jadi anggaplah kita udah vaksin Sinovac dosis yang pertama, lalu ternyata kita COVID. Nah, maka berikutnya adalah kita tunggu 3 bulan setelah sembuh, baru kita mendapatkan vaksin COVID Sinovac dosis yang kedua. Begitu juga dengan AstraZeneca. AstraZeneca dosis yang pertama, ternyata COVID nih, sambil menunggu dosis yang kedua. Kan dia memang jaraknya agak jauh tuh, antara AstraZeneca pertama ke yang kedua. Jaraknya bisa 2-3 bulan kemudian. Nah, jadi begitu kita sudah sembuh, itu dinyatakan dengan surat dari dokter yang menyatakan kita sembuh. Misalnya kalau kita punya PCR-nya itu masih positif aja terus, tapi dokter sudah menyatakan gejala kita sudah hilang dan kita secara klinis sudah sembuh, maka surat itu bisa dipakai untuk menunjukkan tanggal kapan kita dinyatakan sembuh. 3 bulan dari situ baru kita boleh untuk mendapatkan vaksin yang dosis yang kedua. Atau kalau misalnya ternyata kita sudah PCR dan ternyata PCR-nya itu sudah negatif 2 kali, nah itu sudah bisa dijadikan patokan kalau kita sudah sembuh. 3 bulan dari PCR negatif yang kedua, itu baru kita boleh mendapatkan vaksin COVID. Oke, clear ya sampai saat ini? Nah, lalu ada lagi yang bertanya seperti ini. Muhammad Iqbal, dok saya mau tanya dong, mengapa harus bebas COVID selama 3 bulan terlebih dahulu sebelum vaksin? Jika tetap divaksin meskipun kurang dari 3 bulan, apa dampaknya? Saya benar-benar penasaran. Makasih ya dok. Jadi sebenarnya gini, kalau CDC di Amerika Serikat, yang mereka menggunakan vaksinnya itu Pfizer, Moderna, J&J, itu sebenarnya tidak ada batasan harus tunggu 3 bulan dari sembuh baru divaksin. Mereka yang benar-benar sembuh, udah dinyatakan sembuh oleh dokter, PCR-nya sudah negatif, antara 2 itu, mereka sudah boleh langsung walk-in ke apotik, ke klinik, ke rumah sakit yang memang menyediakan vaksin tersebut, langsung divaksin. Karena persediaan stok vaksin di mereka banyak banget. Bahkan berlimpah-limpah. Sampai kalau misalnya, mungkin kalau Millennials pernah nonton, pernah tahu ada
iklan atau WhatsApp dari travel gitu mungkin yang menyatakan, oh kita bisa terbang nih ke Amerika sebulan package-nya untuk dapat vaksin merek Pfizer atau Moderna atau apapun di sana. Kenapa? Karena begitu banyaknya sampai orang asing pun yang datang ke Amerika kalau mau vaksin pun gratis, tis. Nah, kalau di Indonesia, stoknya itu terbatas. Oke? Sehingga disarankan untuk ditunda dulu 3 bulan. Nah, kenapa sih harus tunggu 3 bulan? Karena berdasarkan penelitian, orang-orang yang sudah sembuh dari COVID, masa 3 bulan ini adalah masa di mana antibodi COVID-nya itu lagi kuat-kuatnya. Yang memungkinkan untuk kita tidak terkena COVID dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi makanya ada seperti namanya grace period, di mana kita 3 bulan ke depan itu akan jauh lebih aman, jauh lebih kuat, tidak akan terkena COVID. Dengan catatan tetap prokes ya, bukan berarti kita yang jadi sembarangan keluar, meeting, makan di luar tanpa pakai protokol kesehatan. Nah, dalam waktu 3 bulan ini, kalau kita masih bisa jaga, maka kita kemungkinan terkena COVID lagi itu kecil banget. Jadi, setelah 3 bulan, baru kita boleh daftar untuk mendapatkan vaksin COVID. Oke, apakah itu COVID yang pertama, apakah itu vaksin COVID yang dosis berikutnya, itu diharuskan di Indonesia 3 bulan setelah sembuh. Apakah ada efeknya? Nggak ada, karena memang di luar negeri pun juga CDC tidak menyatakan harus ditunda 3 bulan kok. Tapi ini karena alasan logistik, karena di Indonesia stoknya terbatas, jadi perlu ditunda dulu 3 bulan. Dengan mengingat, selama 3 bulan itu kita kemungkinan kecil bisa terinfeksi COVID. Oke, nah yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir nih. Kalau misalnya dari Prasetya Mediko, Dok mau tanya bagaimana dengan vaksinasi kepada orang yang OTG COVID, Dok? Misalkan orang ini tidak pernah mengecek antigen atau PCR swab karena orang ini tidak ada gejala apapun dan tidak ada keluhan apapun. Tetapi bisa aja dia positif COVID, lalu dia mengikuti program vaksinasi. Apakah ada efek sampingnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Memang jahatnya dari penyakit COVID ini adalah kita bisa OTG, kita sudah positif COVID. Dan yang OTG ini juga sama menularnya dengan orang-orang yang memiliki gejala. Oke, kalau kita OTG, kita positif COVID, berarti kita lagi sakit dong. Kalau kita lagi sakit, berarti antibodi kita levelnya di bawah dari yang seharusnya. Sedangkan untuk orang-orang yang mau vaksin, harusnya antibodinya tuh lagi prime-prime-nya, lagi prima-primanya, supaya begitu kita dimasukkan vaksin, maka antibodi kita akan dengan sangat optimal akan merespon terhadap vaksin tersebut. Sekarang kalau antibodinya aja lagi nggak optimal, lagi perang di dalam, ya udah pasti antibodi pun yang terbentuk tidak akan optimal. Jadi, begitu selesai di vaksin yang pertama, ya masih bisa ada resiko kena tentunya. Sudah di vaksin yang kedua, antibodi yang terbentuk pun juga mungkin tidak akan seoptimal jika badan kita antibodinya lagi benar-benar kuat. Mungkin kita tidak akan ngerasa gimana-gimana ya setelah divaksin, tapi kan kita belum bisa memastikan antibodinya sekuat apa nih untuk bisa melawan COVID yang ada. Apalagi sekarang ada banyak varian-varian yang bermutasi seperti varian Delta yang sekarang lagi ramai di Indonesia yang menyebabkan kasus di Indonesia lagi naik gila-gilaan. Jadi saran saya adalah kalau memang mau benar-benar yakin kita tidak terpapar atau tidak terinfeksi COVID, maka saran saya jika memungkinkan antigen dulu atau PCR dulu. Dan pastikan selama 2 minggu terakhir memang kita tidak kendor protokol kesehatannya, tidak ada komunikasi atau bisa makan, minum, ngobrol sama orang-orang yang memang positif COVID tanpa masker. Oke, jelas ya? Jadi kalau mau benar-benar yakin kita bisa mendapatkan antibodi yang terbaik setelah divaksin, ya kita harus pantau ini semua dulu. Prokesnya gimana? Antigen kita atau PCR kita negatif nggak? Riwayat kita ada terpapar nggak selama 2 minggu terakhir? Dengan orang-orang yang mungkin positif COVID. Kan banyak tuh ceritanya. Awalnya OTG nggak ada apa-apa, dia juga nggak tahu kalau dia OTG. Terus kita ada makan bareng, meeting bareng. Berapa hari kemudian dikabarin, bro, sorry nih,
gue ternyata positif COVID, mendingan lu ngecek deh. Mungkin millennials pernah banyak banget nih dengar seperti itu. Oke, jadi kalau masih ada pertanyaan, silakan share, komen sebanyak-banyaknya di bawah di kolom komentar ini. Kalau saya nggak bisa jawab satu-satu, saya akan bikin videonya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Oke, like kalau belum like dan subscribe video ini, share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang ngerti dan tidak terkena hoax, and stay safe.